Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Para kanca sedaya ingkang sangat kawula mulyakaken, alhamdulillah malam ini kita semua bisa hadir di tempat ini karena keinginan kita untuk bisa menjadi lebih baik, yang semoga semua yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik harapan dunia maupun harapan akhirat. Semoga ini menjadi lantaran kita semua dimudahkan segala urusan di dunia, diberikan ampunan nanti di hari kiamat. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan masalah tasyahud yang terakhir kita bahas giniku, bahwa wajib menjaga tasydid yang ada pada tasyahud, sebagaimana kita harus membaca tasydid yang ada pada suratul Fatihah. Sehingga kalau misalkan seseorang itu tidak membaca tasydidnya dari suratul Fatihah atau dari tahiyat, yang keduanya itu adalah rukun qauli, maka kalau memang dia itu ada kesengajaan atau dia itu memang aturannya mestinya dia itu tahu, tetapi dia dengan keteledorannya sehingga dia tidak tahu, maka itu sholatnya menjadi batal, gitu ya. Kayak at-tahiyyatul, at-tahiyyatul itu ya harus tasydidnya muncul, bukan at-tahiyyatul, itu tasydidnya hilang, gitu. Tak niku kalau secara aturan membacanya itu harus ada hamesnya, bukan at-tahiyyatul tapi at-tahiyyatul. Tapi ya gak usah nemen-nemen aja at-tahiyyat. Karena kula niku duwe Pakde kula niku pun almarhum, tapi idolane anak kecil-kecil niku panggilannya iku Pak Aca. Nggih, sapa panggilannya Pak Aca. Terus ditakoki apa lek maca tahiyat mesti at-tahiyyatul ngoten, at-tahiyat. Jadi Pak Aca. Alhamdulillah beliau niku sangat wis katoke wali ngoten wis jan napa kelihatan dari keturunannya, kelihatan dari napa kematiannya niku wis napa sangat kelihatan rahmatnya Allah niku. Niku pun niku nggih membaca tasydid yang ada pada Fatihah. Terus kemudian untuk tasyahud sebagaimana Fatihah itu harus mualah. Mualah niku berturut-turut, ndak boleh dipisah-pisah. Ndak boleh dipisah-pisah, ndak boleh dibaca dengan spasi yang terlalu lama. Misalkan kayak Fatihah kan harus alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Nah, itu spasinya untuk tanafus. Kalau spasinya terlalu lama, misalkan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, nah itu berarti tidak mualah. Harus mualah. Mualah niku satu selesai berhenti terus langsung untuk tanafus, kemudian melanjutkan setelahnya. Nah, cuma kalau di tahiyat itu boleh ditambahkan kalimat-kalimat yang yang bukan maksur, kayak misalkan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul, misalkan Assalamu alayka ayyuhan nabi ditambah assalamu alayka ya ayyuhan nabi niku nggih mboten napa-napa.
atau menambahkan wa ala ibadillahi sholihin wal malaikatil muqarrabin itu mboten napa-napa. Boleh ditambah begitu. Atau asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah niku nggih angsal. Nah itu tidak bermasalah, tapi kalau untuk Fatihah itu tidak boleh, kecuali kalau menambahkan setelah selesai Fatihah dengan doa, meskipun itu tidak napa khilaful aula, itu misalkan menambah Rabbil firli wali walidayya amin, misalkan itu tidak sampai membatalkan, cuma la yang bagi sebaiknya tidak dilakukan. Nah, tapi tidak sampai membatalkan pun. Terus kemudian kemarin juga kita bahas bahwa untuk syahadat di dalam tahiyat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini tidak berlaku untuk azan. Nah, juga tidak berlaku untuk iqamah ya, karena untuk adzan dan iqamah itu masing-masing tiap kalimat itu berdiri sendiri satu-satu. Jadi kudu mandek untuk tanafus. Maka tidak berlaku untuk adzan dan iqamah. Lalu kita lanjutkan lauqala tasyahudu Allahumma sholli bi isbatil ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan itu tidak boleh. Itu bahkan kalau dia itu sengaja dan ngerti, itu nanti bahkan tidak hanya membatalkan sholatnya, bahkan dia menjadi kafir. Allahumma sholli, masa kita sholawat kepada diri sendiri, ya Allah semoga sholawat kepadaku, ya Allahumma sholli ala sayyidina. Makanya pernah saya menyampaikan waktu untuk pembinaan Bilal niku nggih. Bilal niku sakjane yo Bilal ki yo perlu ditasrih barang niku. Banyak Bilal niku sing gurung tepat ketika dia itu mengucapkan hadis niku Bilal niku an Abi Hurairah radhiyallahu an, kadang-kadang an Abi Hurairah, kadang-kadang pisah kayak an Abi Hurairah. Nah, berarti dari bapakku sing jenenge Hurairah. Nah, kan ndak tepat nih. Harus kudu sakjane ditashih. Tiap-tiap Bilal itu ditashih karena kadang-kadang yang mendengarkan itu tidak hanya orang yang ndak ngerti, banyak juga yang ngerti. Di azan Bilal niku yo kudu belajar gak kurni, napa kurni? Syukur muni. Nah, niku kudu sakjane harus ada niku. Makanya perlu ada standarisasi imam, standarisasi muadzin, standarisasi Bilal. Nah, bahkan termasuk standarisasi imam tahlil. Nggih. Itu sakjane perlu. Nggih paling tidak napa jenenge, kalaupun tidak mungkin kalau koyo imam tahlil ndak sampai begitu penting, tapi paling tidak itu harus ada harus berubah menjadi lebih baik, terus berubah menjadi lebih baik. Nah, ndak pancet ya dhisik yang ngono, harus ada perubahan. Nah, ya karena ilmu itu ya sifatnya merubah yang tidak baik menjadi baik. Nah, harusnya ada pengaruhnya pun. Terus kemudian untuk ini kita tasyahud awal, ikhtalafu fi tasyahudil awali wa julusihi. Faqala ats-tsalatsatu at-tasyahudu al-awwalu mustahabun wa qala Ahmad biwujubi. Untuk tasyahud awal
sekaligus duduknya itu ada perbedaan di antara ulama. Kalau menurut selain Imam Ahmad bin Hambal itu hukumnya sunnah. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hambal untuk duduk duduk tasyahud awal itu hukumnya wajib. Itu jadi ada yang mewajibkan. Sekarang kesunahan di dalam tasyahud. Yang paling afdol dalam syahud itu menambahkan kalimat sayyidina. Asyhadu alla wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasul itu hukumnya sunnah. Karena ini adalah bagian dari kita itu memunculkan ta'adub kita ketika menyebutkan nama Kanjeng Nabi. Jadi adab ketika menyebutkan nama Nabi itu harus muncul. Jangankan Nabi, ngoten nggih. Wong kita itu menyebut nama bupati mawon. Misalkan bupati kita Pak Sanusi datang. Kita ucapkan selamat datang kepada Sanusi. Nah, itu kira-kira pantas apa enggak? Nah, kan gak pantas. Misalkan meskipun beliau itu tidak marah, tapi secara umum itu tidak pantas. Nah, yang pantas itu ya kita sebut dengan Bapak, atau bahkan kepada yang lebih bagus lagi kepada Bapak Bupati, Bapak Sanusi, itu ada bapaknya. Itu bagian dari ta'adub. La tusannu as-salatu 'alal fit tasyahudil awal. Tidak disunahkan sholawat itu ditambahkan wa ala alihi di dalam tasyahud awal. Kenapa? Karena tasyahud awal itu memang tidak syariatnya itu tidak dilaksanakan dengan lama. Makanya cukup asyhadu alla ilaha illallah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, wasani tusannu fi kasolati ala nabi fihi. Untuk yang kedua itu nanti untuk tasyahud yang kedua itu memang disunahkan membaca wa ala alihi. Cuma kalau memang kalau memang dia itu makmum terus kemudian imamnya belum selesai kok dia sudah selesai membaca tasyahud awal, niku boleh ditambah dengan ben gak meneng ya. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad diteruskan sampai Hamidum Majid gak apa-apa. Tidak apa-apa karena menunggu selesainya imam. Jadi niku boleh di tasyahud awal misalkan imamnya iki suwe ditambahi sholawat kepada keluarga itu diperbolehkan. Selanjutnya untuk niki masalah gegemnya gitu nih. Gegem napa? Masalah tangan kita bagaimana? Mata qarrara min an qabdo asabi il yumna inda tasyahud yakunu ba'da wad'i mansuratan. Yes. Ketika kita mulai duduk niku langsung gegem apa begar dhisik. Nah nggih. Nah, maka yang pendapat yang muktamad itu begitu lungguh begar dhisik lagi mulai gegem. Ngoten nggih. Dadi mari sujud niku langsung lungguh niku dalam keadaan begar. Kemudian baru gegem. Nah, ngoten. Niku kesunahnya begitu. Terus ketika mengangkat niki napa musabbihah ma imalatia berarti gak kenceng-kenceng ngadeg ngene, tapi rada ndoyong ben gak sampai napa dari biar enggak sampai keluar dari arah kiblat. Tadi rada napa gak kenceng ngadeg ngene. Nggih, ya rada loyo titik.
ora kenceng, rotok doyong, rotok doyong ngoten. Itu diangkat ketika mengucapkan illallah, nggih. Asyhadu alla ilaha illallah, ngoten nggih. Ka usah ngadeng rotok doyong didik ngoten. Ngoten. Wala yadauha ilal qiyami awis salami qasidan bidzalikal isyarah ila annal ma'bud wahidan. Terus tidak diturunkan kecuali kalau memang dia mau salam atau mau berdiri. Jadi lek tasyahud awal berarti arepe ngadeg. Nanti didukne kemudian baru ngadeg. Lek salam ya didukne lagi salam. Ngoten nggih. Jadi ini tetap ngeten sampai selesai baca tahiyat terus kemudian diturunkan baru salam. Nah, nggih. Lah untuk tangan yang begini-begini tidak ada. Ya, jadi karena orang sing assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum itu tidak ada. Nah, itu tidak ada nopo saya belum menemukan. Jadi belum menemukan referensi yang disunnahkan membuka tangan ketika salam. Ini mungkin cuma irama tubuh kayak mari mlaku sikil tengen tangane kiri sing maju bareng apa yang ngono kira-kira. Nah, jadi ketika salam assalamualaikum warahmatullah. Kan ono sing ngene nggih. Nah, yo kadang-kadang wong tuwa niku duka niku mungkin ada sumbernya tapi yang kula belum pernah menemukan niku. Membuka tangan saat salam. Yukrahu tahrikus sababati alal mu'tamad. Menurut kaul mu'tamad menggerak-gerakkan napa niki sababah telunjuk itu hukumnya makruh. Tapi ada juga yang mengatakan sunnah. Di penak. Ana sing ngomong makruh, ana sing ngomong sunnah. Bahkan ada pula yang mengatakan haram, bahkan sholatnya bisa batal kalau gerakannya lebih dari 3. Jadi enak ini. Enak itu gini. Kalau ada orang menggerakkan paling ku melok sing sunnah. Lek ana sing meneng berarti itu melok sing lek obah makruh. Lek misalkan napa jenenge atau lek digerak-gerakno kok malah haram akhirnya dia meneng. Berarti itu mengenakkan kita, berarti tidak berburuk sangka kepada orang lain. Oh berarti ngono iku ya ana dasare karena ada qil yang mengatakan disunahkan untuk digerak-gerakkan. Pun. Kemudian setelah selesai tasyahud akhir, disunahkan berdoa. Fayukrahu untuk tasyahud awal itu tidak disunahkan berdoa. Doa napa mawon? Kenapa? Karena tasyahud awal itu libinaihi ala takhfif. Tasyahud awal itu napa syariatnya adalah tidak dilakukan dengan lama tapi sebentar. Kecuali kalau makmum itu selesai membaca tasyahud terus kemudian imamnya belum selesai, maka dia diperbolehkan doa. Dan doa yang paling afdol itu adalah doa yang maksur yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Nah, di antaranya yang paling masyhur itu adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabinar min fitnatil mahyal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Itu doa yang maksur diajarkan oleh Nabi tentang doa setelah baca tahiyat. Jadi untuk tahiyat awal termasuk untuk tahiyat awal doa niki misalkan makmum belum selesai imamnya, jadi makmum iki wis mari tapi imame durung mari, suwe mbok sing diwaca apa utawa ya maca tapi suwe at-tahiyyatu sik ngepas-ngepasno. Misalkan imame iki ragu-ragu wis metu tasdite apa durung? Soale mari ngaji iki mau. Dadi male napa jenenge diwati-ati tenan. Akhire malih suwe. Lah makmume wis hafal cepet. Nah, akhire imame durung mari, makmume wis mari sampai maca sing sampai Hamidum Majid kok imame durung mari.
tambah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar min fitnatil mahyal maut wa min fitnati masiihid dajjal. Bahkan untuk tahiyat akhir itu makruh meninggalkan doa itu. Sebab apa? Bahkan di Tawus, Imam Tawus itu pernah memerintahkan putranya yang sholat kemudian lupa tidak berdoa. Niki wau Allahumma inni a'udzubika. Niku kon baleni sholate. Saking pentingnya doa niki. Nggih. Ya para kabeh para iki. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari azab kubur, azab neraka, dari fitnahnya kehidupan dan fitnah kematian, dan dari fitnahnya dajjal. Karena penting kita berdoa itu. Pak, lah misalkan kita mati dajjal belum keluar. Karena dajjal itu nanti dia termasuk keistimewaannya, keistimewaan atau untuk mencoba manusia itu adalah dia bisa membangkitkan orang yang sudah dikubur bertahun-tahun. Dikubur selama sekali itu dia bisa bisa membangkitkan kembali. Ayo bangun koyok jamin Nabi Isa niku lho. Ayo bangun itu bisa bangun dan bahkan ada dikisahkan itu nanti ada orang itu yang dikubur yang sudah bertahun-tahun terus dibangunkan oleh Dajjal, ditanya, "Kau percaya enggak kalau saya ini Tuhanmu?" Lah kok dia itu asalnya matinya dalam keadaan iman. Begitu dibangkitkan waktu itu terus kemudian dia menyaksikan bahwa Dajjal itu Tuhan, ya maka dia mati lagi dalam keadaan kafir. Nah, makanya karena fitnahnya Dajjal itu begitu berat. Begitu berat karena orang itu sangat berpotensi meyakini Dajjal itu sebagai Tuhan. Karena Dajjal itu diikuti oleh dua malaikat. Yang dua malaikat itu satunya tampak, satu tidak tampak. Malaikat yang tampak itu menjawab dari pernyataan malaikat yang tidak tampak. Jadi malaikat yang tidak tampak itu ngomong begini, pas Dajjal ngomong, "Saya adalah Tuhan." Lah malaikat sing gak ketok iku ngomong, "Bohong kamu." Lah malaikat sing ketok ngomong, "Bener kamu." Lah koyok-koyok malaikat iki bener omongane Dajjal. Ya. Jadi Dajjal ngomong, "Saya adalah Tuhan." Malaikat sing gak ketok iku ngomong, "Bohong kamu." Lah malaikat sing ketok ngomong, "Bener kamu." Bener kamu itu kamu malaikat. Nah, tapi ketoke wong sing dibenerno adalah Dajjal. Nah, maka sangat berpotensi orang itu iman kepada ketuhanan Dajjal karena iku wau banyak keistimewaannya koyok-koyok Tuhan itu pantas. Nanti koyok-koyok disebut sebagai Tuhan itu pantas karena menghidupkan orang mati. Malaikat yang mengikuti pun juga menyatakan demikian. Maka seakan-akan itu adalah Tuhan. Maka kita perlu terus-menerus berdoa kepada Allah biar diselamatkan dari fitnahnya Dajjal pun. Yukrahu likulli musallin tarkid du'a'i ba'da tasyahud wal iktisar ala tasyahud wassalati ala nabi. Jadi makruh hukumnya orang yang sholat itu meninggalkan doa tadi, atau dia itu menyingkat hanya pada bacaan tasyahud dan sholawat tok. Sebagaimana yaf'alu katsirun minan nas al-an fi nafli khusun at-tarawih. Ini langsung disebut sebagaimana dilakukan orang-orang zaman saiki ketika dia sholat sunnah, terutama sholat tarawih. Disebut pisan. Tarawih maca sholawat sampai Hamidum Majid itu sarang-arang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Ditambah minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kadang wis ono sayyidina ne barang wis suwen iki. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum. Kadang-kadang gitu. Nah itu
itu disinggung oleh musannif kitab Fathul Alam pun. Tibae wis suwe traweh cepet iku wis suwe. Nggih. Kitab lawas padahal. Berarti wis suwe traweh cepet iku wis suwe. Nggih. Nah, kitab lawas sing ngomong ngono. Berarti lek saiki traweh cepet iku berarti ya wis ana wis ana contone ngono lho nggih. Wis ana contone. Timbang gak traweh Pak, ya wis timbang gak traweh tetep apik nggih. Wa yusannu lil imami alla yazida fi du'aihi ala qadri ma ya'ti bi min at-tasyahhud was salati 'ala nabi. Fa in atolahuma atolahu. Untuk imam itu tidak disunahkan menambah lebih panjang dari doa yang sudah diajarkan tadi. Jadi ini kangge imam memang karena imam itu khaffafa harus meringankan, jadi tidak terlalu lama. Lakin al-afdol ayang kuso anhuma fa in zada alaihima bi ghairil ma'muna. Kecuali kalau memang makmumnya itu ridho, makmumnya itu memang santri manut kabeh, gak kira dia punya ndak kira ada rasa ndak enak dengan imam ketika imamnya itu memperlama, itu ndak masalah. Tapi kalau jenenge ndak ridho ya sebaiknya dicepatkan. Makanya di beberapa pesantren itu ada tarawih itu ada dua versi. Jadi bisa memilih santri niku. Milih sing kono iki khataman Quran, sing kono paket kilat. Nah, biasa yo sing melok yo akeh sing kene. Oke. Artinya ketika di situ ada yang ikut, itu berarti mereka memang ridho. Iki kok siap tarawih suwe. Lah sing kene iki sing gak ridho karo kono melok kene. Nggih. Jadi bahkan kadang ada yang 3 kelompok. Sing siji cepet, siji sedeng, sijine suwe niku wonten. Niku di pondok-pondok sing gedhe niku wonten. Sing kono sing dawa diimami yai, sing napa jenenge sedengan diimami pengurus, sing cepet diimami padha kanca sak kamare. Wis melok aku ae wis cepet iki, wis paket apa hemat ngoten. Mari ngono ndang ngopi. Nah iki biasa di pondok ngoten. Nah niku salah satu solusi pun. Yusanu ayang kuso tuwa limam an qadri aqalli tasyahud wassalati 'alan nabi li annahu tabaun lahuma. Nah, untuk napa imam itu disunahkan doa napa mencukupkan artinya doa itu wis sekiranya itu tok, jangan ditambah-tambahkan. Karena nanti itu kasihan kepada makmumnya pun. Yusanu fil julusi tasyahud awal al-iftirash. Untuk tasyahud awal sunahnya duduk iftirash. Iftirash ini kayak niku wau. Dan untuk yang duduk tahiyat akhir itu duduknya duduk tawarruk. Nggih, kaya ngoten niku nggih, kita sudah maklum. Tapi menurut Imam Abu Hanifah itu duduk iftirash itu untuk dua-duanya. Baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Dadi lek ana wong kok lungguhe napa tegak terus, sing tasyahud akhir ya tetep tegak. Oh itu berarti malah Imam Abu Hanifah. Nah iya. Berarti wis ana sing dieloki. Bahkan kalau menurut Imam Malik itu kedua-duanya pakai duduk tawarruk. Duduk kayak tahiyat. Akhirnya kita tahiyat awal kok miring. Iki gak batal lah salate. Gak bahaya niku. Itu enggak apa-apa. Jadi yang dadi kesunan itu duduknya, duduk sunnah. Tapi yang nanti ada kaul kalau yang rukun kaulnya ya tasyahud sama sholawatnya niku. Pun terakhir yusannu raf'ul yadaini indal qiyam minat tasyahudil awwali walau masbuqon laisa mahallat tasyahudihi.
mengangkat tangan ketika bangun dari tasyahud awal itu hukumnya sunnah meskipun dia statusnya bukan dari tasyahud kedua, dari tasyahud awal. Jadi misalkan masbuk sholat maghrib nggih, dia datang teko ketika imamnya tasyahud awal. Nah, dia kan melok tasyahud awal. Nah, langsung lungguh. Lah begitu bangun, dia sunnah angkat tangan apa enggak? Tetap disunnahkan. Karena sunnahnya mengikuti imam. Sunnahnya mengikuti imam kan. Imam itu kalau dari tasyahud awal, bangun itu disunahkan ngangkat tangan. Nah, makmum pun bahkan ketika dia itu posisinya sebagai orang yang sedang bukan dari tasyahud awalnya dia, tapi tasyahud awalnya imam, itu makmum tetap disunahkan mengangkat tangan. Pun untuk masalah mengangkat tangannya itu kapan? Jadi ngangkat tangan itu wis tekok ngadeg lagi ngangkat tangan atau sambil dia berdiri niku mengangkat tangan. Jadi kapan ngangkat tangan ini? Ngangkat tangan niku ketika wis isik proses ngadeg niki, nek kira-kira kira-kira awak rada jengking niki langsung ngoten. Nggih. Jadi tak praktekno ngene. Di napa mari duduk tasyahud awal niku nggih. Jadi Allah. Nah ini kan rukukan minimal kan ngeten. Allahu Akbar. Nanti mboten Allahu Akbar. Nah, ndak begitu. Tapi dari napa lungguh wau posisi meh ngadeg niki terus Allah sami nggih Allahu Akbar. Berarti ngangkatnya ketika start ngangkatnya tangan itu di aqallir ruku'. Jadi posisi ruku' minimal. Nah, pun niku di i'anatul thalibin seperti itu. Pun nggih, masalah tasyahud selesai. Dan pertanyaan mboten? Nggih. Untuk pas tasyahud mengucapkan asyhadu an la illallah itu apa ada sunnahnya mengeraskan? Nah, karena saya sering mendengar itu ada imam tuh illallah. Apa ada sunnahnya mengeraskannya? Kedua, ketika Allah membaca sholat kepada Nabi, Assalamualaikum ayuhan Nabi, itu apa memang kita ada yang mengatakan kita berusaha seperti kita menyampaikan salam kepada Nabi, bahkan ada yang mengatakan berusaha membayangkan kita berhadapan dengan Nabi bertemu. Oke. Jadi untuk napa mengangkat tangan ketika illallah niku memang kita sendiri itu kalau zikir itu kan biasanya la ilaha illallah itu biasanya kan memang gini, kalau tasdid di dalam membaca Al-Qur'an itu ada keharusan an-nabr. Nabr itu mengangkat suara. Kayak napa mat lazim mutsaqal kalimi. Mat lazim mutsaqal kalimi. Ora ya. Jadi mat kan ada mat lazim mukhaffaf, mat lazim mutsaqal, ada harfi, ada kilmi atau kalimi. Yo bedane. Lek mat lazim mutsaqal itu mat tabi'i bertemu tasdid. Kalau bertemu sukun namanya mukhaffaf. Kalau dalam kalimat namanya kalimi, kalau dalam huruf koyok alif lam mim itu berarti harfi bukan kalimi. Nah, itu ada keharusan nabr. Nabr itu mengangkat suara. Karena kalau enggak ada nabrnya itu tasdidnya hilang, enggak ketoro. Nah, itu harus ketoro. Nah, nabr itu ngangkat suara. Ngangkat suara itu memang keharusan dalam
bagian dari ilmu tajwid ketika kita membaca Al-Qur'an. Wal jan, ini ya. Misalkan al-haqqatu mal-haqqah. Jadi enggak boleh al-haqqatu mal-haqqah. Itu enggak boleh. Enggak ada nabernya. Itu enggak kelihatan tasjidnya. Iki jane mat lazim mutakal kok duduk. Nah, ini lek penguji Quran langsung set tasjidnya hilang. Nah, itu namanya naber. Nah, termasuk illallah itu kan ada tasdid. Nah, tasdid itu pasti ada nabernya. Ada mengangkat suara. Nah, dan mengangkat suara itu akhirnya tampak asyhadu alla Allah. Nah, itu juga ada. Nah, ada nun sukun ketemu lam nopo. Idgham bila gunna alla ilaha illallah. Illallah itu harus ada naber. Nggih. Yes, gak usah nemen-nemen kaget kancane. Engko tanggane kaget salat iki. Niku. Itu namanya naber nggih. Tapi secara umum bahwa semua rukun qauli itu harus bisa didengarkan minimal oleh dirinya sendiri. Jadi namanya rukun qauli itu harus bisa didengarkan. Sehingga kalau membaca Fatihah atau membaca tahiyat kok dia itu dibatin, nah itu tidak sah. Meneng utawa dia sendiri itu tidak jelas, nggak bisa mendengarkan. Bagaimana kalau misalkan suasananya rame banget, misalkan gini arek cilik utawa di gini pinggir jalan, nah itu nanti ukurannya ketika dia itu sepi, itu dia kupingnya sendiri dengar. Aku biasa suara sak meniki aku krungu ya iku ukurane. Itu harus bisa didengarkan ketika dia membaca semua rukun qauli termasuk Fatihah, salam, takbir, tahiyat niku nggih semuanya harus bisa didengarkan oleh dirinya sendiri. Pun. Yang kedua napa? Oh nggih. Itu ngeten bahwa untuk napa salah satu wasilah kita untuk khusyuk itu adalah di antaranya kita memahami arti dari apa yang kita baca. Termasuk bahwa sholat itu kita sedang berhadapan dengan Allah itu dalam posisi yang sangat dekat. Berhadapan dengan Kanjeng Nabi itu dengan posisi sangat dekat. Buktinya kita menggunakan kalimat domirnya itu domir mukhatab, tidak domir ghaib. Jadi koyok iyyaka na'buduka itu berarti kan kamu itu berarti dekat. Kalau jauh berarti pakai nya. Iyyahu na'budu misalkan iyyahu kepadanya kami menyembah. Tapi bahasanya kan hanya kepadamu. Mu berarti dekat. Nah, berarti kita itu sedang komunikasi dengan Allah. Maka waktu perbincangan kita dengan Allah itu ketika waktu sholat. Dengan Kanjeng Nabi juga begitu. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Ka berarti dekat. Nah, itu orang kalau sudah orang yang tingkatnya khawas, orang-orang khusus itu nanti ya sudah napa jenenge napa istilahnya napa melebur. Jadi sudah melebur dengan sudah tidak terasa bahwa dia itu sedang wis gak krasa nang awake dhewe. Jadi ketika sholat wis koyok-koyok dia sudah benar-benar berhadapan dengan Allah, berhadapan dengan Kanjeng Nabi. Itu untuk orang-orang khusus. Lek kita itu ya segelem salat wis lumayan ngono nggih. Awak niki wis alhamdulillah diparingi salat wis lumayan. Tapi orang-orang khusus itu bahkan kalau dalam Ihya itu dikatakan khusyuk itu merupakan syarat sahnya salat. Sehingga orang kalau salat ndak khusyuk itu lek cara Ihya gak sah. Nah, kita itu kurang tahu iso salat khusyuk ngono iki. Ono semut sik nggih bingung ono laler ngene wis mulat ngoten nggih.
Pun ngoten nggih, kira-kira ngoten guys. Kurang lebihnya ngoten. Pun wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.